Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih bersama dengan Adi Channel. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kulkas tidak dingin, teman-teman. Karena ada hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan perbaikan oleh bengkel atau memanggil bengkel, namun bisa kita lakukan perbaikan sendiri, teman-teman, dan itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Nah, namun selain daripada hal itu, ada beberapa poin sehingga menyebabkan kulkas menjadi tidak dingin sama sekali. Oke, saya akan mulai yang pertama. Kenapa kulkas menjadi tidak dingin? Salah satu penyebabnya ini, teman-teman. Kita putar dulu. Jadi kulkas ini sendiri masih dalam proses perbaikan yang terjadi kebocoran pada kondensor. Namun di sini tidak berhubungan dengan perbaikan, saya hanya mengulas tentang sebab-sebab kenapa kulkas menjadi tidak dingin. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu terjadinya kerusakan komponen ini, teman-teman. Ini namanya overload dan PTC. Ini tempatnya ada di sini, di dalam kotak ini, teman-teman. Nah, ketika terjadi kerusakan di komponen overload ataupun PTC, maka kompresor akan meningkat ampernya, teman-teman, dan dia tidak akan dingin kulkasnya karena nanti overloadnya akan trip. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, adanya kerusakan di kompresor itu sendiri. Jadi ketika kompresor di dalamnya sini ada gulungan yang di situ sudah bermasalah, dia nanti yang akan terjadi, kompresor itu tidak bisa bekerja dengan normal sehingga tidak mampu untuk memompa menekan freon, teman-teman, sehingga freon tidak bersirkulasi dan kulkas menjadi tidak dingin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah freonnya habis. Freonnya habis, teman-teman. Jadi mesinnya panas tapi kulkas tidak dingin sama sekali. Bahwa ternyata di situ terjadi kebocoran. Kebocoran itu biasanya sering terjadi di kondensor di dalam bodi, teman-teman. Nah, penyebab kebocoran yang kedua biasanya ketika orang mengambil es batu, biasanya dicongkel menggunakan benda logam sehingga membuat lempeng freezer itu menjadi bocor dan gasnya terbuang habis, teman-teman. Itu yang ketiga. Dan untuk yang keempat berikutnya, ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri. Biasanya saya menjumpai beberapa kasus di situ ternyata ini, teman-teman. Jadi untuk pengatur suhunya ini pada posisi mati, teman-teman, atau terlalu kecil. Biasanya itu pemilik kulkas tidak menyadari karena diputar-putar oleh anaknya atau habis dilakukan pengurasan untuk membuang salju tapi lupa menghidupkan kembali. Nah, ini hal sepele yang kadang-kadang terpaksa orang memanggil bengkel padahal bisa kita lakukan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi untuk poin yang keempat itu bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk kerusakan kompresor sendiri itu bermacam-macam. Ada yang hilang kompresi sehingga meskipun hidup panas tapi dia tidak dingin karena tidak punya kekuatan untuk menekan freon menjadi bersirkulasi. Oke, semoga dipahami 4
poin tersebut, sebelum teman-teman memanggil bengkel, ada baiknya untuk diperiksa dulu, dicermati dulu, karena ada kemungkinan tidak dingin itu karena pengatur suhunya terlalu rendah yang diputar oleh anaknya biasanya. Kadang-kadang juga lupa ketika habis menguras, membuang salju, lupa untuk menghidupkannya kembali, sehingga yang terlihat lampunya menyala tapi kulkas tidak dingin karena kompresornya tidak bekerja, teman-teman. Jadi sebelum memanggil bengkel ada baiknya untuk dicermati dulu. Oke, demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sehingga kulkas tidak dingin. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang menyukai konten ini. Bagi yang tidak apa-apa, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.